Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas sedikit tentang jual beli. Jual beli itu adalah salah satu perpindahan kepemilikan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Islam datang, manusia juga telah melakukan jual beli. Hanya saja jual beli yang dilakukan oleh manusia sebelum Islam penuh dengan kezaliman. Banyak orang-orang yang dirugikan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang memiliki modal besar, mereka mendolimi orang-orang kecil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya. Ketika Islam turun, Allah meluruskan jual beli yang benar dengan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali itu adalah telah menjadi perniagaan barang dagangan yang kalian perjualbelikan, yang kalian niagakan antaradin minkum, yang mana di antara kalian itu saling ridho. Jadi prinsip jual beli dalam Islam itu adalah saling ridho. Selain itu Allah juga meluruskan pandangan yang keliru tentang riba dan jual beli dengan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Mereka mengatakan bahwasanya jual beli sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan kemudian Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari sini jelas bahwasanya sikap Islam terhadap riba. Jual beli itu adalah halal, riba itu adalah haram. Oleh karena itulah terjadi perbedaan antara jual beli dengan riba. Jual beli itu sendiri itu adalah berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an. Ya, bai', al-bai'. Apa makna al-bai'? Al-bai' itu adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Yaitu bisa barang dengan barang atau barang dengan uang. Itu yang namanya jual beli. Dan di dalam jual beli itu terdapat rukun-rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam Islam nih ya. Jadi rukun jual beli yang pertama itu adalah adanya kedua belah pihak. Yaitu ada penjual, ada pembeli. Kemudian yang kedua itu ada barang. Barang yang didagangkan juga bukan barang yang haram. Bukan barang yang mengandung goror, membahayakan. Atau barang-barang yang penuh dengan penipuan. Itu bukan. Tapi barang yang dihalalkan dalam jual beli. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga itu adalah adanya akad. Ya, sikot akad itu bisa macam-macam. Bisa dengan lisan, misalkan aku jual, atau kemudian bisa dengan tulisan, atau bisa dengan, bahkan sekarang itu bisa dengan klik, yaitu online. Itu bisa termasuk dengan akad jual beli. Nah, itu adalah rukun jual beli. Dan ada 3 rukun jual beli itu. Pertama ada yang penjualnya, ada pembelinya. Yang kemudian yang kedua adanya barangnya, yang barangnya itu bukan barangnya haram. Yang ketiga itu harus ada akadnya. Orang yang berakad dalam jual beli itu harus saling ridho. Sebagaimana ayat yang tadi kami bacakan, ya, antaradin minkum, harus saling ridho. Kalau tidak ridho, itu tidak sah jual belinya. Bahkan itu bisa menjadi fasid dan itu merugikan orang lain. Dan dalam Islam tidak boleh merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, orang yang jual beli itu harus sehat akalnya. Ya, tidak merupakan anak kecil yang belum akil balik, atau orang gila, atau orang yang bodoh, idiot, dan sebagainya. Kemudian yang syarat penjual atau pembeli itu harus orang yang mukallaf, itu orang yang berkompeten, kemudian memiliki penuh barang yang diakadkan. Jadi orang itu harus memiliki dengan kepemilikan penuh, bukan barang orang lain. Kalau barang orang lain dijualkan itu nggak boleh, kecuali nanti ada lagi pembahasan yang lain tentang samsara atau tentang kerja dan sebagainya. Kemudian antara penjual dan pembeli juga, pembelinya itu memiliki hak khiyar. Hak khiyar itu adalah hak untuk memilih antara melanjutkan transaksi atau tidak. Dari sisi barangnya, maka barang yang dijual beli itu harus halal, suci, dan bermanfaat. Bukan barangnya haram atau bukan najis atau sesuatu yang merusak. Kemudian barangnya itu nyata adanya, bukan barang yang goib begitu, yang tidak bisa diserah terimakan. Kemudian
barang itu juga harus milik sendiri, kemudian diketahui kadar, jenis dan sifatnya, bisa ditimbang, ukurannya, ada ukuran kilo, ada liter, ada gram, macam-macam. Yang penting barang itu bisa ditakar. Kemudian perkara ijab kabul, yaitu ijab itu dilakukan oleh penjual. Misalkan saya jual HP dengan harga segini, kemudian dikabul sama pembelinya. Misalkan saya terima HP-nya dengan harga segini, atau saya beli HP-nya dengan harga segini. Nah, itu namanya ijab kabul. Kalau sudah ada ijab kabul, maka sah transaksi jual belinya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jual beli itu juga bisa menjadi haram. Yang tadinya halal bisa menjadi haram. Kapan jual beli menjadi haram? Pertama, ketika ada unsur maisir atau judi dalam jual beli. Kemudian ada goror. Ya, goror itu sesuatu yang tidak jelas, yang merugikan orang lain, bisa merugikan, tapi itu nggak jelas, sesuatu yang samar-samar gitu. Kemudian ada unsur ribanya juga tidak boleh. Kemudian ada penipuannya, ya itu juga nggak boleh. Merugikan orang lain nggak boleh. Kemudian terutamanya tidak terpenuhi rukunnya, ya. Jadi 3 rukun itu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka jual beli itu menjadi haram. Dalam jual beli juga ada yang namanya khiyar. Khiyar itu adalah boleh untuk melanjutkan jual belinya atau tidak. Jadi setiap orang yang bertransaksi jual beli itu bisa memilih antara melanjutkan atau tidak. Khiyar itu aja ada macam-macam. Ya, diantara ada khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib, khiyar tadlis, khiyar ghaban, ya. Kemudian khiyar takhbir bisaman, khiyar bisabab takhalluf, ya. Kemudian khiyar ru'yah. Untuk khiyar majelis itu terjadi ketika penjual dan pembeli masih dalam satu tempat, ya, belum beranjak. Maka ketika penjual menawarkan barangnya, kemudian si pembeli boleh untuk memilih antara melanjutkan atau tidak, dan penjual itu nggak boleh memaksa, ya, harus membeli dan sebagainya. Itu kenapa? Karena ada hak khiyar di situ. Kalau penjual itu memaksa pembeli, maka itu terjadi kedoliman di situ. Padahal si pembelinya tidak menginginkan barang tersebut, tapi dipaksa. Maka untuk solusinya adalah adanya khiyar, namanya khiyar majelis. Kenapa? Karena masih dalam satu waktu dan satu tempat. Kemudian khiyar syarat, ya. Khiyar syarat itu adalah khiyar di mana itu mengandung syarat, ada syaratnya. Misalkan saya membeli HP ini akan saya kembalikan atau saya tidak jadi beli kalau dalam waktu seminggu atau sebulan HP ini kemudian tidak berfungsi. Atau dalam bahasa sekarang itu adalah garansi. Kalau ternyata garansinya sudah lewat, maka tidak ada khiyar lagi. Tapi ketika ada garansi, misalkan 1 bulan beli HP, kemudian HP-nya itu tidak berfungsi, maka boleh untuk dikembalikan. Itu namanya khiyar syarat. Berikutnya khiyar aib atau khiyar cacat. Khiyar cacat itu adalah boleh si pembeli itu mengembalikan barang yang dibelinya. Karena apa? Karena terdapat aib atau cacat. Biasanya misalkan contohnya ketika orang membeli buah-buahan, ya, buah-buahan dibungkus yang rapi kemudian dibeli. Si penjual juga nggak tahu kalau buahnya itu busuk misalkan. Kemudian ketika pembeli sampai rumah ternyata buahnya banyak yang busuk. Maka sebagai pembeli dalam Islam itu boleh untuk mengembalikan, ya, mengembalikan barangnya, transaksinya bisa dibatalkan atau diganti dengan barang lain. Itu namanya khiyar aib, ya. Terjadi khiyar karena ada aib cacat di dalam barang yang diperjualbelikan. Selain khiyar aib atau khiyar cacat, maka penjual yang curang juga biasanya melakukan kecurangan, menyembunyikan kebusukan buah-buahan atau barang-barangnya dengan menutupi dengan yang bagus. Maka ketika seseorang membeli, ya, kemudian penjualnya dengan sengaja menjual barang-barang yang rusak atau barang-barang yang busuk kepada si pembeli, maka pembeli memiliki hak khiyar, namanya khiyar tadlis. Kenapa? Karena si penjual itu dengan sengaja, ya, mentadlis atau menyembunyikan barang-barang busuknya untuk dijual, ditutupi dengan barang yang baik. Maka boleh seorang pembeli mengembalikan barangnya atau membatalkan transaksi jual belinya karena, ya, ada barang kecacatan yang disembunyikan oleh penjual. Ini namanya apa? Khiyar tadlis. Kemudian khiyar ghaban. Khiyar ghaban ini adalah khiyar ketika seseorang merasa ditipu dengan harga. Misalkan
Orang membeli barang dengan harga yang terlalu tinggi, sama penjual ditinggikan. Ya, kemudian ternyata harga barang itu nggak setinggi itu gitu. Jadi penjual itu menaikkan harga dengan yang sangat dolim, sampai-sampai ya si pembeli itu dirugikan. Kenapa? Karena nilai barangnya tidak sesuai dengan harganya. Maka ketika itu seorang yang membeli boleh untuk mengembalikan. Ya, dalam Islam itu boleh. Kalau dalam era kapitalisme sekarang, walau alam bisawab, biasanya terjadi di apa? Di tempat pelelangan, ya biasanya. Ya, atau orang yang tidak mengetahui barang-barang jenis barang tertentu, kemudian si penjual itu mengelabui barangnya, bahwasanya mengelabui pembelinya bahwasanya barang ini barang langka dan sebagainya. Si pembeli tidak tahu tentang spesifikasi harganya barang itu, maka dia membeli saja dengan harga yang sangat mahal, padahal tidak sesuai. Maka boleh dikembalikan atau dibatalkan perjanjiannya. Kenapa? Karena si pembeli melakukan goben atau menaikkan harga dengan yang tidak pantas, tidak layak. Kemudian ada juga jenis khiyar, namanya khiyar takhbir bisaman. Jadi dalam khiyar takhbir bisaman ini, seorang penjual memberitahukan kepada pembeli, misalkan jual barang elektronik lah, kalau tadi contohnya HP, udah HP lah. Si penjual itu mengatakan, saya jual ini dengan harga modal nih, misalkan harganya 1 juta, saya modalnya 1 juta nih, saya jual harga modal aja, jual rugi lah gitu. Tapi ternyata setelah dicek, ya, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata dia tidak menjual dengan harga modalnya cuma 800, dia jual 1 juta, tapi ngomongnya dia jual dengan harga modal. Artinya apa? Penjual telah menipu pembelinya. Maka ketika sudah mengetahui ini, boleh seorang pembeli membatalkan transaksi jual belinya. Kenapa? Karena di situ ada penipuan, namanya takhbir bisaman. Seorang penjual mengabarkan harganya dengan harga yang tidak sesuai. Yang ketujuh, yang namanya adalah khiyar bisababi takhalluf, yaitu boleh mengkhiyar atau membatalkan jual beli karena takhalluf, terjadi perselisihan. Misalkan seseorang ibu-ibu membeli sayuran, membeli cabai misalkan 1 kilo, ditimbang 1 kilo, ternyata sampai rumah cuma 7 on. Itu kan takhalluf tuh. Maka sebagai seorang pembeli, ibu-ibu tersebut boleh untuk mengembalikan apa yang sudah dia belinya. Kenapa? Karena terjadi takhalluf, perbedaan. Perbedaan bisa terjadi karena alat timbangnya atau perbedaan yang lain-lain. Tapi ketika terjadi perbedaan itu dan dia merasa dirugikan, boleh untuk mengembalikan barangnya. Itu namanya apa? Khiyar bisababi takhalluf. Yang terakhir itu jadi jenis khiyar, ada khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah itu seorang pembeli membeli barang karena dia itu telah melihatnya kemarin lihatnya bagus sekali, tapi ternyata setelah melihat barangnya dengan lebih dekat ternyata tidak sesuai dengan penglihatan yang kemarin gitu. Artinya ru'yahnya itu keliru gitu. Maka boleh ketika dia sudah datang pun di tempat jualannya, boleh untuk melanjutkan beli atau tidak. Kenapa? Karena terjadi kesalahan atau beda persepsi antara penglihatan dia yang kemarin seolah-olah bagus, ternyata setelah didekati tidak bagus. Ini namanya adalah khiyar ru'yah. Demikianlah pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT berkaitan dengan seluk-beluk jual beli di dalam Islam. Intinya jual beli dalam Islam itu adalah memudahkan urusan orang lain, dan dalam akad jual beli atau dalam transaksi jual beli itu yang paling utama adalah antaradin, kedua belah pihak saling ridho. Oleh karena itulah semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Terima kasih sudah menonton. Atas perhatiannya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.